pertanyaan yang pertama itu mengenai rendahnya minat baca siswa kelas 5, Bu. Jadi dari hasil identifikasi masalah ternyata khususnya anak itu terlihat kurang antusias gitu Bu dalam kegiatan membaca, terus kadang juga kurang terlihat aktif dalam mengunjungi pojok baca. Menurut Ibu faktor apakah yang mempengaruhi minat baca siswa tersebut sehingga terlihat sangat rendah gitu? Terima kasih Bu Dia. Jadi terkait dengan motivasi minat baca peserta didik yang rendah itu ada dua faktor ya yang mempengaruhinya sebagai penyebabnya. Yang pertama itu faktor dari dalam diri siswa tersebut, yang kedua dari luar. Kalau dari dalam diri siswa tersebut, di antaranya yaitu pertama peserta didik memang kurang suka dengan membaca. Kurang suka dengan membaca karena mereka lebih banyak, apalagi dengan sekarang ya gadget sudah di tangan. Jadi ketika ada pertanyaan itu mereka lebih senang mencari di Google daripada mencari di buku. Nah itu jadi hal-hal yang sekarang peserta didik itu senang terhadap hal-hal yang praktis, tidak kurang menyukai proses gitu. Jadi dalam diri siswa tersebut, kemudian dari luar diri siswa memang kurangnya motivasi dari lingkungan, termasuk orang tua mungkin di rumah jarang mengajak anak untuk membaca atau apa gitu. Kemudian dari gurunya juga mungkin di sekolah kurang tersedianya bahan-bahan bacaan yang menarik itu. Kemudian gurunya juga kurang membiasakan literasi di sekolah sehingga peserta didik itu motivasi membacanya rendah. Jadi dari diri anaknya juga dan juga faktor dari luar gitu. Itu untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai identifikasi masalah yang berkaitan dengan pemahaman konsep siswa, terutama setelah ditelusuri ternyata anak itu sering salah konsep mungkin mengenai khususnya materi sistem peredaran darah. Nah, padahal kan sudah guru itu mencoba dengan menggunakan media dan lain sebagainya mungkin Bu. Tapi menurut Ibu faktor apa sih yang paling menyebabkan siswa itu kadang pemahaman konsepnya khusus dalam materi itu kadang suka kurang gitu. Jadi kenapa salah? Baik, terima kasih. Jadi ini miskonsepsi ya terhadap satu materi pembelajaran. Ya itu memang yang pertama disebabkan pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu mungkin hanya textbook aja, ya textbook, kemudian membaca, setelah itu kasih soal gitu biasanya. Sementara kalau kita ingin peserta didik itu tidak miskonsepsi atau tidak salah konsep, ya itu tadi yang saya katakan bahwa peserta didik itu harus mengalami langsung, mempraktekkan langsung, mencoba. Jadi apa-apa yang ingin kita berikan materi pembelajaran itu menanamkan konsepnya itu dengan cara siswa melakukan sendiri sehingga pembelajaran itu menjadi karena mereka melakukan sendiri jadi mereka selalu teringat dalam memori mereka lebih panjang daripada sekedar hanya membaca kemudian kasih soal, nah itu cepat lupa. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai rendahnya kemampuan menulis khususnya di materi pantun. Jadi Bu, setelah diidentifikasi ternyata anak itu kalau diberikan tugas mengenai materi pantun, menulis pantun hasil karya sendiri, anak tuh suka bingung gitu Bu, bingung menuangkannya dalam bentuk tulisan. Jadi anak belum tahu apa yang harus mereka tulis, padahal sebelumnya itu sudah dijelaskan mengenai aturan dalam penulisan pantun itu, rimanya, gaya bahasanya gitu Bu. Menurut Ibu faktor apa lagi selain itu yang menyebabkan anak itu ternyata belum mampu kemampuan menulis pantun? Faktor yang menyebabkan mungkin pantun ini kan hal yang istilahnya agak kurang dengan keseharian mereka ya, kurang ke anak-anak dengan dunia anak, karena memang mindset anak itu sudah kalau menurut saya mereka udah di pikirannya ini pantun itu susah gitu, pantun itu susah sehingga malas untuk mempelajari gitu. Terus anak itu memang kurang kreatif
kurang kreatif dalam nah itu tadi saya bilang literasinya kurang gitu loh. Kalau anak banyak membaca, kemudian banyak referensi tentang pantun dan sebagainya, anak tidak akan kesulitan ya dalam membuat sebuah pantun. Tapi itu tadi karena kurang kreatif, kemudian memang ya sebagian besar anak kita ini kurang bisa berpikir dengan kritis itu, jadinya ya itu kesulitan itu gitu dalam membuat sebuah pantun. Kemudian dari gurunya juga bisa jadi guru belum menggunakan metode yang tepat dalam pembelajaran gitu. Guru hanya menggunakan metode yang konvensional ya, ceramah, kemudian baca ini pantun begini AB gitu. Coba kalau misalnya guru itu lebih kreatif, misalnya menggunakan media pembelajaran ya yang lebih lebih inovatif, atau kata kunci, diberikan kata kunci dalam membuat pantun gitu. Jadi strategi pembelajarannya mungkin yang masih belum bisa digunakan oleh guru, belum mampu atau belum optimal dalam menggunakan strategi pembelajaran, sehingga itu siswa kesulitan dalam membuat sebuah pantun. Nah, selanjutnya Bu, permasalahan mengenai ini soal HOTS Bu, terutama kan kalau kelas 5 itu ternyata kan sekarang dipersiapkan untuk ANBK ya Bu ya. Kebanyakan kan soalnya itu bukan HOTS tapi sebenarnya menalar gitu. Tapi anak berpikiran kalau misalkan biasanya guru memberikan soal yang mudah, tapi anak berpikiran Bu ini mah susah sekali, padahal itu soalnya masih di tingkat yang biasa. Apalagi ketika diberikan soal HOTS, anak udah baca sebentar aja udah langsung aku nggak bisa. Nah udah begitu gitu. Menurut Ibu faktor apa sih yang menyebabkan anak yang ketika membaca soal HOTS terutama gitu, soal cerita misalkan Ibu ya, nah itu sulit sekali gitu paham gitu sama soal HOTS. Terima kasih. Jadi itu karena pembelajaran itu kan interaksi antara guru dengan peserta didik ya. Ya yang pertama dari peserta didiknya itu tadi saya sudah katakan bahwa memang anak sekarang itu malas membaca, apalagi disajikan kalau soal HOTS itu kan artinya kan soal itu kan diawali dengan pemaparan dulu ya, deskripsi tentang apa-apa, baru nanti menukik ke pertanyaannya apa. Nah ini yang harus dibangun itu karena peserta didik malas membaca. Sebetulnya kalau dia membacanya dengan hati-hati, dengan penuh kesabaran untuk memahami isi bacaan tersebut, pada dasarnya kemungkinan kalau kita biasakan itu mereka akan terbiasa gitu. Tapi karena memang tadi kemauan untuk membaca itu rendah, malas membaca. Nah itu jadinya imbas ke soal-soal HOTS itu tidak bisa mereka selesaikan. Kemudian dari gurunya juga memang selama ini terbiasa ulangan itu hanya kalau taksonomi Bloom itu hanya ke 1 sampai ke 3 gitu, kurang ini kan ke C4, 5 dan 6, sehingga karena terbiasa menyelesaikan soal-soal yang LOTS dan Moodle MOTS ya, jadi ya itu ketika disuguhkan soal yang HOTS pada soal-soal ANBK itu siswa kesulitan.